Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Al-ayah. Ikhwati fillah rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah dalam kesempatan sore hari ini kita bisa bermuajahah kembali, bertatap muka di salah satu rumah Allah di antara rumah-rumah Allah yang ada. Semoga pertemuan kita ini nanti walaupun mungkin tidak lama dan tidak megah, tidak mewah, tetapi bisa membawa manfaat yang banyak bagi kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Akhwati fillah rahimakumullah, baik. Saya akan bacakan di sini Kitabus Syiyam, kitab bab puasa, di mana juga masih lanjutan di dalam kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar, akan tetapi lompat ya karena kita terakhir itu masih bab janais ya, bab jenazah. Tetapi nampaknya kita kurang sreg kalau masuk puasa kita setiap hari belajar fikih dengan fikih yang ada di buku hadis-hadis fikih yang ada di buku atau kitab Bulughul Maram. Masuk puasa malah kita belum mendapatkan tentang fikihnya atau tentang hadis-hadisnya, kan seperti itu. Maka langsung saja kita lompati dulu, nggak apa-apa, kita masuk di kitab Syiyam, yakni kitab bahasa Indonesianya buku Syiyam tentang puasa, gitu ya, kumpulan dari beberapa catatan-catatan gitu ya. Hadis nomor 669 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqaddamu ramadhana bisaumin yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu sauman fal yasumhu, muttafaqun alaih. Artinya Rasul bersabda, la taqaddamu, janganlah kalian mendahului Ramadan itu biyaumin, dengan satu hari ya, bisaumi yaumin, dengan puasa satu hari, wala yaumaini, atau puasa 2 hari. Artinya di penghujung bulan Sya'ban kemarin itu kalau kita tidak biasa berpuasa memang malah terlarang kita puasa sebelum ada ketentuan kepastian daripada hilal Ramadan seperti itu, atau akhir daripada Sya'bannya, sehingga disebutlah hari yang meragukan nantinya kalau belum ada kepastian. Tetapi di sini ada istisna, ada pengecualian, illa rajulun, kecuali seseorang, kana yasumu
sauman, yang sudah biasa berpuasa, maka boleh dia berpuasa gitu. Artinya dia gemar puasa dari Sa'ban, itu hari-harinya banyak berpuasa gitu. Jadi tidak masalah yang demikian itu. Tetapi artinya menjadi pembolehan. Bagi yang biasa, orang-orang biasa, maka menjadi haram ataupun makruh seminimal-minimalnya begitu pendapatnya ya. Mendahului 1 hari atau 2 hari berpuasa sebelum masuk Ramadan. Maka ditakdirkan dengan demikian, Rasulullah pun ketika dikatakan beliau seluruhnya berpuasa di bulan Sa'ban, itu bisa ada dua pengertian. Sebetulnya tidak seluruhnya, karena beliau juga takut kalau dibuat seluruhnya nanti takut diwajibkan juga, maka beliau lebih banyak berpuasa di bulan Sa'ban, maksudnya seperti itu ya. Ataupun kalaupun dikatakan adalah sepenuhnya di bulan Sa'ban, tidak mengapa, karena beliau memang termasuk yang pengecualian tadi, yaitu gemar melakukan saum di bulan Sa'bannya ya, seperti itu. Sehingga terjadi istinbat hukumnya. Sekali lagi, bagi yang tidak biasa menjalankan puasa sunnah dilarang ya di akhir-akhir itu sebelum ada kepastian. Biasanya kalau saudara kita yang dari Muhammadiyah kan, karena ada majelis tarjih menggunakan sekarang ini wujudul hilal dengan hisab, nampaknya sudah pasti kan gitu, jauh hari pun sudah bisa terdeteksi gitu. Tapi saudara kita yang lain, baik dari Persis sekarang, Al-Irsyad, kemudian Nahdiyin, itu tetap menggunakan letternya, yaitu supaya kita meru'yah hilal begitu ya. Hisab sebagai penguat atau sebagai pendukung saja, seperti itu dikatakan ya. Nanti kita lihat di sini apakah hadis yang terkait dengan itu ada atau tidak. Hadis yang kedua, wa an Ammar ibni Yasir radhiyallahu an, dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, man somal yauma, barang siapa yang berpuasa 1 hari, alladzi yusakku fihi, yang sesungguhnya yusakku fihi, hari itu hari yang meragukan di dalamnya ya, faqad aso Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, maka dia sungguh durhaka terhadap Abul Qasim. Abul Qasim itu adalah sebutan daripada Rasulullah ya, nama yang lain dari Rasulullah itu Abul Qasim begitu ya. Wa dzakarahul Bukhari ta'liqan, Imam Bukhari menyebutkan hadis ini secara ta'liqan, maksudnya mu'alak, menggantung, sanadnya tidak ditantumkan di dalam kitab beliau ya. Kemudian wa wasallahu al-khamsah, tetapi sahabat hadis yang 5 ya, sahabat hadis yang 5 itu selain Imam Bukhari dan Muslim itu ya, wasahhahu Ibnu Huzaimah, itu menyambungkan sanadnya, ada jalurnya, kemudian disahkan oleh Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban. Jadi hadis ini tegas menyatakan bahwa barang siapa yang mendahului 1 hari, hari yang syak di dalam bulan Ramadan itu ya, itu durhaka kepada Abul Qasim, kecuali tadi ya. Tetapi ini artinya kan tadi itu mendahului Ramadan begitu. Tetapi ini puasa di hari syak, bedanya begitu. Nah gitu ya. Jadi kalau panjenengan di masalah ijtihad, bukan kajian kita untuk ijtihad besar seperti itu, yang kita memang keterbatasan sekali setiap masing-masing kita dalam alat begitu. Maka kalau panjenengan memegang satu ijtihad cukup begitu. Adapun yang lainnya kalau masih ragu dan sebagainya, ya jangan memegang ijtihad tersebut. Memang itu namanya ijtihad yang memungkinkan kita berbeda gitu. Jadi berbeda itu sebetulnya suatu hal yang lumrah atau tidak masalah, asalkan landasannya itu tadi itu bukan satunya tanpa landasan yang kuat, satunya landasannya kuat, bukan begitu. Sama-sama kuat sehingga akhirnya di situ taruhlah kalau kita nilai benar dan salah itu 50-50 sebutannya kan begitu ya. Nah gitu. Jadi
Al ijtihadu la yuzalu bil ijtihad. Ijtihad yang tentunya dilandasi dalil-dalil, hujah-hujah, argumen-argumen yang kuat tidak bisa dikalahkan dengan hujah yang sama. Kecuali memang satu menunjukkan dalil yang lebih kuat seperti itu gitu. Itu akhirnya kita terkadang harus berbeda memang ya, gak apa-apa maksudnya gitu ya. Jangan sampai terus kemudian mengganggu nilai ukhuwah kita sebagai orang muslim itu, jangan gitu ya. Biasa-biasa saja kan maksudnya gitu. Ini hanya masalah ikhtilafiyah yang memang ada kemungkinan atau potensi untuk berbeda begitu. Nah, ini tadi mendahului. Jadi masuk Ramadan dalam hari yang ragu. Yang tadi itu mendahului masuk Ramadannya, bukan masuk Ramadan begitu. Yang pertama tadi sehari 2 hari sebelum Ramadan bahkan begitu. Nggak boleh. Tapi kecuali bagi yang sudah biasa, saum boleh. Misalnya mentok-mentok sampai tanggal 28, 29 Sya'ban nggak masalah begitu maksudnya gitu. Yang biasa puasa gitu. Kalau ini masih ragu, belum jelas, patokannya nggak jelas, sudah memasukkan diri ke Ramadan 1 hari. Jadi masuk ke 1 Ramadan begitu ya. Maksudnya saum pada hari yang meragukan, di ngawali Ramadannya itu meragukan. Baik, selanjutnya wa ibni Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aitumuhu fasumuhu wa idza ra'aitumuhu faftiru fa in gumma alaikum faqdurulah. Ini hadis yang menjadi pegangan awal ya, pegangan pokok pertama seluruhnya itu hadisnya seperti ini, kurang lebihnya dari beberapa jalur riwayat maknanya sama begitu, walaupun teksnya terkadang sedikit-sedikit berbeda gitu ya, kan gitu. Jadi di sini dikatakan idza ra'aitumuhu fasumuhu, ya, apabila kamu melihatnya. Melihat apa? Yakni melihat bulan sabit, maksudnya hilal. Fasumuhu, maka puasalah begitu. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, dan apabila nanti kamu melihat bulan hilal lagi, bulan sabit lagi, berbukalah, maksudnya hari rayalah begitu. Habis berarti begitu. Jadi sumu, saumlah karena li'ru'yatihi, melihat hilalnya begitu. Waftiru li'ru'yatihi juga, dan hendaklah engkau berhari raya karena melihatnya pula. Nah, melihat itu akhirnya karena kita sering keterbatasan dan begitu luasnya daerah dan kemajuan zaman, begitu akhirnya berkembang pula metode hisab yang memang secara pengisyaratan pendalilan juga ada. Justru mentakdirkan itu juga termasuk bagian daripada penghisapan. Jadi sama-sama ada. Tapi dalil pokok pertamanya, letter-letternya dari Rasulullah, karena memang kaum yang umi itu melihat. Dan melihat itu memang melihat secara langsung dengan mata kepala kita begitu. Bukan dengan alat teropong dan sebagainya. Itu pun nanti sebagai pendukung dan membantu diperkenankan. Tetapi yang pertama sekali itunya pokok hukumnya itu adalah melihat dengan mata telanjang hilal tersebut. Kalau mungkin di daerah Arab, Afrika yang rata-rata padang gurun ataupun nggak banyak tumbuhan dan pegunungan, mungkin ya itu sangat mudah ya gitu. Tapi di kita di Indonesia yang banyak curah hujan, kemudian awan begitu tebal dan sebagainya, nampaknya lebih sering kesulitan ya gitu ya, sehingga lebih sering menggunakan pendukungnya tadi, yaitu hisab gitu. Sehingga akhirnya sekarang orang sedunia pun, umat Islam, ulama sedunia tentang ini memikirkan bagaimana ya ketemunya antara hisab dengan ru'yah begitu akhirnya itu. Mudah-mudahan kedepannya ada kesepakatan yang sama mengenakan ya. Jadi sama-sama mengenakan kedua belah pihak, sehingga kita
dalam hal beribadah pun ada kesatuan, ya, kesatuan beribadah dari sisi waktunya. Walaupun berbeda juga tadi itu, selama hitungannya 29, hitungannya 30 itu insya Allah sama-sama benar. Kalau masih ada yang 28 sudah hari raya, itu pasti kurang satu. Kalau 31 hari itu pasti berlebihan begitu ya. Karena bulan itu kalau di rata-rata 29,5 atau 29 hari setengah kan gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga mungkin setengahnya turun, kadang setengahnya naik sehingga bulat ke 30 atau bulat ke 29 kan begitu saja. Dan nggak mungkin kalau puasa lamanya itu 28 hari semenjak zaman dari Nabi sampai sekarang itu harusnya nggak mungkin umur bulan sampai 28 hari toh itu. Atau lebih misalnya 31, kecuali kalau 31 itu karena memang kelewat. Tapi harusnya kalau dibulatkan tadi, digenapkan tadi harus 30, nggak boleh 31. Sudah nggak boleh. Puasa ke hari 31 itu pasti tidak benarnya kan begitu. Baik. Fa in ughmiya alaikum, ya maka apabila terhalang, ya jika awan itu menutupi kalian, maksudnya dari melihat hilal itu, faqduru lahu salasin, maka genapkanlah bagimu 30. Maksudnya kalau ini konteksnya kan masuk Ramadan ke Syawal, Ramadannya digenapkan 30 gitu. Ramadannya kalau tertutup ru'yah itu gitu. Kalau tadi di awal sebelum memulai juga sama, genapkanlah umurnya 30 bagi Sa'bannya begitu. Kalau di awal bulan Ramadan kita untuk meru'yah tadi. Kalau tertutup genapkanlah juga bulan Sa'bannya begitu. Jadi sekali lagi wa'alaikumsalam, masalah ini lebih baiknya memang diberikan kepada orang-orang yang punya potensi, terus kemudian kompetensi, dan juga mempunyai dedikasi di dalam masalah ini ya. Karena ini memang rumit. Kalau masalah ru'yahnya nggak masalah, bisa melihat. Tapi kalau sudah umumnya tertutupi oleh awan tadi, bagaimana kan begitu nantinya gitu. Gitu. Simpelnya bisa saja sebetulnya ngambil langkah seperti ini. Tetapi di kita itu sudah, negara kita dari beberapa tempat kan gitu. Mungkin tempat berawan di sini, di sana enggak seperti kemarin itu nampaknya yang bisa melihat, nampaknya yang saya dengar-dengar itu dari Aceh saja kan gitu. Dari lain-lain itu tertutup dan nggak bisa nampak. Sekalipun bulan itu kemarin sudah tinggi sebetulnya 4 derajat kan lebih kan gitu ya. 3,6 ataupun sampai di bagian tertentu sampai lebih dari 4 kan gitu ya. Yang artinya terkadang dari sudut apa namanya, elongasi dan sebagainya itu titiknya itu yang dikatakan belum memungkinkan untuk dilihat kan gitu ya. Tetapi untuk di Aceh itu ternyata bisa meru'yah, sehingga akhirnya alhamdulillah menimbulkan istihad yang sama gitu. Sehingga bareng maksudnya untuk Ramadan ini. Bareng itu enaknya gini loh maksudnya. Ada enaknya dengan enaknya kadang, oh ini malam ganjil ya enggak iso, ini malam genap kan. Kita masuk malam misalnya gitu ya, malam Senin. Misalnya kemarin itu malam Sabtu gitu ya. Yang lainnya malam Sabtu itu main malam ganjil bagi kita ya. Ya, kan malam minggunya itu malam genap. Kalau misalnya terjadi perbedaan mulainya malam minggu yang satunya, kita sudah malam genap, itu baru malam ganjil gitu. Sehingga bisa dikatakan nanti di tengah jalan di ujung-ujungnya malam ganjil semuanya juga bisa, nggak apa-apa kan gitu. Akhirnya malam genap juga nggak apa-apa kan begitu. Nah, gitu. Yang terpenting bagi kita akhirnya semangat ruh untuk melaksanakan perintah Allah, menggapai berbagai barokah dan juga makfirah. Tentunya jalan-jalan menuju makfirah itu penuh dengan semangat pula. Baik, kita lanjutkan. Walil Bukhari, dan untuk Imam Bukhari di sini, fa'akmilul iddata salasin, maka sempurnakanlah hitungan menjadi 30 begitu maksudnya, 30 hari. Itu maksudnya bahasanya berbeda tetapi maknanya sama ya. Faqduru lahu,
itu tentukan, kodarkanlah gitu ya, kira-kirakanlah begitu maksudnya ya. Itu menjadi 30 begitu. Sama maksudnya. Kalau ini fa'akmilu lebih tegas lagi, sempurnakanlah bulan Ramadannya itu menjadi 30. Sehingga kita ditunda sehari, harus puasa sehari lagi. Yang ke-30 baru besoknya hari raya, maksudnya begitu. Kalau di akhir Ramadan tadi ada tertutup awan. Walahu fil hadisi Abi Hurairah radhiyallahu an, dan baginya yakni Ibnu Umar melalui di hadis dari Imam Bukhari juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, fa'akmilu iddata Sya'bana salasin, maka genapkanlah hitungan Sya'ban itu 30. Tatkala ini tadi mencari awal Ramadan begitu. Kalau yang kita cari awal Ramadan, yang digenapkan kalau pas tanggal 29 itu ya, ternyata setelah saatul ijtima ya, lurusnya bulan itu, kemudian waktu maghrib itu bulan nggak bisa diru'yah, menurut pandangan daripada Imam Bukhari yang dari hadisnya Abu Hurairah tadi, itu digenapkan 30 bilangan Sya'bannya begitu ya. Jadi nantinya kesininya ketika dijabarkan antara hisab ru'yah itu pada akhirnya ya memang selevel gitu, masing-masing punya kekuatan hujah akhirnya begitu. Walaupun Rasulullah itu sudah mengatakan kami ini umat yang umi begitu loh, begitu. Tetapi lanjutannya kan umatnya selanjutnya kan tidak umi terus kan begitu ya. Artinya bisa belajar, bisa mengira-ngirakan yang perkiraan itu secara ilmiah dibuktikan kebenarannya itu berulang-ulang diuji coba, ternyata tepat seperti itu, sehingga akhirnya bisa menjadi ukuran. Selayaknya juga masuknya asar ya. Kalau zaman dulu Rasulullah itu kan mestinya kan mendirikan patok begini ya, sekira-kira bayangannya lebih panjang daripada bendanya, maka masuk asar. Nah sekarang kalau mau gitu kan ya repot, akhirnya ditakdirkan dihisab gitu loh dengan hitungan tadi, maka terjadilah ada namanya jadwal sholat kan begitu. Nah seperti itu kira-kira, dan kita percaya kan jadwal sholat itu kan begitu, percaya kan? Karena punya landasan juga ya. Kalau duhur ya sudah zawal syams gitu ya, matahari bayangannya sudah kelewat, ada bayangannya, benda itu nol terus kemudian ada bayangannya dikit, nah gitu sudah masuk zuhur. Seterusnya maghrib kan gitu ya. Akhirnya setiap kita belum tentu bisa memperhatikan itu, apalagi tadi itu tertutup musim hujan begini, kalau sore itu wah ini udah maghrib belum, kayaknya udah maghrib kan gitu, gelap mendungnya, taunya buka, sebentar gitu matahari muncul lagi karena memang belum tenggelam kan gitu, kan bahaya kan gitu ya. Nah, gitu. Jadi akhirnya digunakan juga standar hitungan hisab itu, wabil khusus untuk sholat karena terus ya, dan waktunya lebih cepat kan gitu. Akhirnya setelah dicocokkan ya, kemarin Profesor Dr. Tono itu masalah subuh dan isya itu ya yang sedikit harusnya dibenahi katanya gitu. Ya itu ya, dari 8 itu menyampaikan makalahnya tentang mensesuaikan fajar sodik dengan adzan subuh. Kadang di kita katanya belum fajar sodik sudah adzan subuh kan gitu. Dan itu selisihnya sampai 15 menitan katanya kan. Wah itu jauh banget kan gitu. Untuk makan kenyang itu 2 piring. 15 menit itu kan gitu. Misalnya kan gitu ya. Nah itu harusnya ditangkap sama pihak-pihak yang punya kewenangan, misalnya MUI atau Kementerian Agama dan sebagainya. Karena kemarin sempat agak heboh lah di bawah ini. Akhirnya mengeluarkan fatwa masing-masing. Wis gak sengkelan, pokoknya ada no kayak kuwi apa-apa, kok baru zikir sing suwi. Kira-kira zikirnya 15 menit lagi kok mati yakin masuk ya kan akhirnya. Seperti itu kan. Yang kita butuh apa? Maksudnya satu hal yang jangan meragukan gitu. Kalau sudah ada yang meragukan itu harusnya memang dicek ulang begitu. Karena memang ada yang meragukan. Loh, dulu kan nggak ada yang meragukan, nggak salah kan gitu.
nggak ada ijtihad baru lagi. Nah, sekarang sudah ada ijtihad didukung dengan alat modern, disesuaikan dengan hadis, dikonversikan dengan namanya fajar sotik itu begini ciri-ciri dan sebagainya, difoto kemudian tadi itu dilihat pada standar yang sebenarnya dengan waktu gitu ya, disesuaikan waktu. Ternyata yang bermasalah itu tadi ya, subuh kita itu. Jadi kalau subuh kayak dirugikan kita puasa itu masih bisa makan menjadi sudah berhenti karena imsak menjaga, maksudnya bukan imsak di kita yang tarhim itu, bukan masuk adzan, maksudnya kan itu langsung imsak kita otomatis ya gitu, langsung menjaga ya, langsung saum kan gitu, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa an bin Umar radhiyallahu anhu maqala tara'an nas al-hilal fa ahbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fasama wa amara nas bisaumihi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, tara'an nas al-hilal, manusia banyak berarti kan gitu ya, melihat hilal. Fa ahbartu, maka saya mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah SAW, ya. Kemudian